Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan video sebelumnya tentang mantik kotoiri, apakah bahasa burung atau logika burung. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat An-Naml ayat 15-17. Dan sesungguhnya kami telah memberikan Daud dan Sulaiman ilmu, dan mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami, kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan telah mewarisi Sulaiman Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami diajarkan mantik khotoiri, dan kami diberi dari setiap sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar karunia yang nyata. Dan telah dikumpulkan untuk Sulaiman para bala tentaranya dari jin dan manusia dan burung-burung. Lalu mereka terbagi-bagi atau berbaris. Mantikon artinya berkata atau bercakap. Berdasarkan Muhammad Yunus, halaman 459. Natoko artinya berkata atau berbicara berdasarkan Al-Munawir halaman 1432. Pada Quran Surat An-Naml ayat 16 disebutkan bahwa, wahai manusia, kami diajarkan mantik khotoiri. Berarti yang memiliki ilmu mantik khotoiri adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika diartikan sebagai bahasa burung, berarti bukan saja Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa bahasa burung, tetapi Nabi Daud alaihissalam juga bisa. Lalu kenapa hanya disebutkan bahasa burung? Bukankah Nabi Sulaiman juga mengerti bahasa semut? Seperti dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Kenapa bukan bahasa binatang? Mantiki artinya yang logis atau mantiki berdasarkan Al-Munawir halaman 1432. Mantikun artinya logika berdasarkan www.kamus.com. Mantiki artinya yang logis atau masuk akal berdasarkan almaani.com. Jadi, apakah mantik khotoiri adalah bahasa burung atau logika burung? Dalam bahasa Inggris, istilah bird brain atau otak burung sama artinya dengan ungkapan bahasa Indonesia yang artinya otak udang, yang biasanya dipakai untuk menggambarkan orang yang dianggap sangat bodoh. Tapi istilah otak burung mungkin kini tidak lagi dianggap sebagai penghinaan. Studi baru yang diterbitkan dalam majalah Proceedings of the National Academy of Science mengatakan, otak burung berisi lebih banyak neuron dibanding hewan lainnya. Karena itu burung punya kemampuan kognitif yang sama dengan hewan-hewan primata. Sumber https nationalgeographic.grid.id. Corvids, burung beo, dan kelompok burung lainnya menunjukkan kognisi yang kompleks, termasuk penalaran kausal, fleksibilitas mental, perencanaan, kognisi sosial, dan imajinasi. Kemampuan burung gagak untuk mengenali diri mereka sendiri di cermin hanyalah salah satu dari banyak aspek kognisi kompleks yang baru-baru ini ditujukan pada burung gagak dan burung beo. Penemuan baru ini menggoyahkan teori dominan berusia seabad
bahwa keterampilan semacam itu membutuhkan keberadaan korteks besar, lapisan luar otak depan. Karena burung tidak memiliki korteks, mereka seharusnya tidak unggul dalam pengenalan diri atau tes kognitif lainnya. Sumber oleh Onur Guntur Kun, https://scientificamerican.com. Banyak artikel mengenai bird brain atau otak burung. Silahkan Anda bisa mencarinya di Google. Tetapi yang penting kita garis bawahi adalah berbagai macam penemuan tentang bird brain berhubungan dengan kemampuan kognitif. Lalu apa itu kognitif? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif artinya berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognisi artinya kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Proses pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang hasil pemerolehan pengetahuan. Menurut Shearer, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar atau eksternal dan di dalam atau internal diri sendiri. Menurut Festinger, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan di sekitarnya. Menurut Neisser, kognisi adalah proses yang merubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan atau input yang datang dari alat indera. Sumber www.academia.edu. Banyak definisi dari kognisi yang diungkapkan oleh para ahli, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari kognisi. Fungsi-fungsi kognisi yaitu atensi dan kesadaran, persepsi, ingatan, bahasa, pemecahan masalah dan kreativitas, pengambilan keputusan dan penalaran. Sumber https://id.wikipedia.org. Kita perhatikan bahwa salah satu dari fungsi kognisi adalah bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan kita selama ini. Bahasa atau language, menurut para psikolog kognitif, adalah suatu sistem komunikasi yang di dalamnya pikiran-pikiran transmitted dengan perantaraan suara, sebagaimana dalam percakapan, atau simbol, sebagaimana dalam kata-kata tertulis, atau isyarat-isyarat fisik. Sumber https://www.kompasiana.com. Cara hewan berkomunikasi telah dianggap sangat berbeda dengan cara manusia berkomunikasi. Namun baru-baru ini, seorang peneliti bernama Toshitaka Suzuki dari Universitas Kyoto, Jepang, menunjukkan hasil riset yang menarik, bahwa burung dan manusia ternyata memiliki kemampuan kognitif dalam berkomunikasi yang cenderung sama. Sumber https://www.idntimes.com. Sejumlah penelitian baru-baru ini yang menyelidiki dasar-dasar saraf dan molekuler dari pembelajaran vokal berfokus pada burung penyanyi. Pembelajaran vokal dilayani oleh wilayah di korteks motorik dan striatum pada burung penyanyi dan manusia. Dan wilayah ini tampaknya memiliki hubungan langsung yang unik pada manusia dan burung yang belajar vokal.
berbeda dengan burung dan primata yang tidak belajar vokal. Frenning et al. Tahun 2014, sumber https://frontierscene.org. Sebagaimana disebutkan dalam definisi tadi, bahwa bahasa tidak hanya menggunakan suara, tetapi juga bisa simbol atau isyarat fisik. Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Hingga ketika mereka sampai di atas lembah semut, berkata seekor semut betina, "Wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia, Sulaiman, tersenyum, tertawa, dari perkataannya semut tadi. Dan dia berkata, "Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba-Mu yang solih." Perbedaan antara kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Quran Surat An-Naml ayat 18-19 dengan Legend of the Jews adalah pada Quran Surat An-Naml ayat 18-19, Nabi Sulaiman tidak berkomunikasi dengan semut dan juga tidak melemparkannya, sebagaimana seperti kisah dalam The Legend of Zeus, tetapi beliau paham akan perkataan semut. Sedangkan pada Quran Surat An-Naml ayat 20-28, Nabi Sulaiman alaihissalam berkomunikasi dengan burung hudhud. Dan dia, Sulaiman, memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa sesuatu berita yang meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang orang-orang sembunyikan dan yang orang-orang nyatakan. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Dia, Sulaiman, berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar atau termasuk yang berdusta. Pergilah dengan kitabku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Mantikotoiri diartikan sebagai bahasa burung, tidak salah juga, tetapi ada fungsi-fungsi kognisi lainnya yang sebenarnya bukan hanya bahasa, yaitu ada atensi dan kesadaran, persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah dan kreativitas, pengambilan keputusan, dan penalaran. Atensi dan kesadaran. Atensi adalah cara kita secara aktif memproses sejumlah informasi yang terbatas dari sejumlah besar informasi yang disediakan oleh indera, memori yang tersimpan, dan oleh proses-proses kognitif kita yang lain. Kesadaran adalah mencakup perasaan tentang apa yang disadari maupun isinya, yang darinya bisa kita gunakan untuk memfokuskan atensi. Sumber Sternberg, R.G. tahun 2006, Kognitif Psikologi.
Mari kita lihat dua contoh kognisi dan kesadaran yang berbeda pada burung. Studi pertama berbicara tentang kesadaran diri di magpies. Ilmuwan dari Universitas Ruhr dan Universitas Goethe di Jerman telah mempelajari kognisi pada burung selama bertahun-tahun, dan eksperimen terbaru mereka menunjukkan hasil yang menarik tentang kesadaran diri pada burung murai. Selain manusia, beberapa spesies lumba-lumba, gajah, dan primata lainnya telah menunjukkan kemampuan pengenalan diri mereka, mengeluarkan burung murai yang terlatih di laboratorium bernama Gertie dari kandangnya dan menempelkan stiker kuning di daerah tenggorokan hitamnya yang hanya bisa dilihat olehnya di cermin. Mereka menempatkannya di dalam sangkar dengan cermin dan mengamati perilakunya di monitor. Dia melihat ke cermin dan segera mulai menggaruk dan mencoba melepaskan stiker itu dengan bantuan paruh dan kakinya. Mereka mengulanginya percobaan tersebut menggunakan stiker hitam, serta di kandang tanpa cermin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku mencabut stiker hanya terjadi ketika burung dapat melihat tanda di cermin. Bahkan burung murai lain berperilaku serupa, dan dengan demikian para ilmuwan berkesimpulan bahwa burung gagak Eurasia dapat memahami bahwa mereka melihat bayangannya sendiri di cermin. Studi kedua tentang kesadaran pada gagak untuk memahami apakah burung sadar akan apa yang mereka lihat dan lakukan, dan apakah mereka mengalami kesadaran. Salah satu cara untuk mengujinya adalah dengan merekam aktivitas saraf di berbagai bagian otak burung, untuk memutuskan bagaimana yang lebih mungkin menyala saat burung berpikir untuk merespon isyarat dengan tertentu. Andreas Nieder, ahli neurofisiologi di Universitas Tübingen, melakukan beberapa percobaan pada gagak bangkai. Mereka melatih dua gagak berusia 1 tahun yang dibesarkan di laboratorium untuk bergerak atau diam sebagai respon terhadap isyarat samar yang ditampilkan di layar. Jika burung memberikan respon yang benar, maka mereka diberi hadiah. Peneliti juga memasang beberapa elektroda di otak gagak untuk merekam aktivitas saraf saat mereka memberikan respon. Menariknya, ketika burung gagak bereaksi terhadap rangsangan, neuron-neuron bekerja di daerah otak tertentu yang disebut palia. Dan ketika gagak tidak bereaksi terhadap rangsangan, neuron tetap diam. Daerah otak burung ini, pallium, memiliki neuron yang mewakili apa yang dirasakannya, tanda kesadaran. Sumber https nice.ncbs /res/in. Pada penelitian tersebut, disebutkan bahwa burung memiliki kesadaran. Korelasinya dengan Quran Surat An-Naml ayat 20. Dan dia, Sulaiman, memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?" Pada ayat tersebut dengan jelas menyatakan tentang atensi dan kesadaran Nabi Sulaiman alaihissalam ketika memeriksa burung-burung, yang ternyata burung hudhud tidak ada. Persepsi. Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut De Vito, sebagaimana yang dikutip oleh Alex Sobur, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Sedangkan menurut Atkinson, persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Dalam psikologi kognitif, persepsi diartikan sebagai seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan, dan memahami cerapan-cerapan indrawi yang kita terima dari stimulus lingkungan.
Sumber http @dc.iain.kediri.ac.id. Berikut sebuah penelitian oleh Aaron P. Blaisdell dan Julia Schroeder bersumber pada https://experiment.strip.com. Saat kita membuka mata, kita melihat dunia yang penuh dengan benda, tapi retina kita hanya menerima gumpalan warna dan pola yang berantakan. Bagaimana kita membangun dunia yang tertib dari kekacauan seperti itu? Sistem visual manusia dan primata lainnya mengikat fitur visual yang terpisah bersama-sama untuk menciptakan objek yang koheren. Bagaimana dengan burung yang terbang tanpa menabrak benda? Otak burung memiliki organisasi yang sangat berbeda dengan otak manusia dan mamalia lainnya. Burung tidak memiliki korteks visual, misalnya. Juga otak seekor merpati seukuran ibu jari Anda. Jadi bagaimana burung seperti merpati bisa melihat objek seperti kita? Studi tentang persepsi objek visual pada manusia menggunakan tugas visual berbasis komputer. Kami akan mengadaptasi tugas ini untuk merpati. Kami akan menghadiahi merpati dengan makanan karena memainkan permainan video, yaitu mematuk 4 objek visual yang disajikan secara berurutan di layar sentuh. Objek akan disajikan secara berurutan atau acak. Objek akan dibuat dengan kombinasi unik dari fitur visual tempat, warna, dan bentuk. Setelah merpati belajar mematuk benda-benda ini untuk memakan, terkadang kami akan menampilkan benda-benda dalam urutan baru. Seperti manusia, merpati seharusnya lebih lambat merespon objek yang ditampilkan di luar urutan, hanya jika informasi, fitur, warna, bentuk, tempat, objek dirubah. Waktu respon tidak boleh lebih lambat untuk objek yang ditampilkan di luar urutan jika informasi fitur dipertahankan. Dengan mempertahankan asosiasi objek lokasi, burung-burung itu dapat dengan cepat mengenali dan merespon wahana tersebut, meskipun fitur-fiturnya ditampilkan di luar urutan. Ini adalah laporan pertama tentang pengikatan persepsi yang berhasil pada merpati atau burung apapun sejauh yang kami ketahui. Berdasarkan https://dosenpsikologi.com, rasa rendah diri bisa saja timbul ketika seseorang mendengar dan melihat suatu pesan yang dikomunikasikan kepadanya sebagai bentuk yang merendahkan dirinya. Ini akan menjadi sebuah persepsi dalam pemikirannya, sehingga menyudutkannya untuk berada dalam posisi yang memang kurang nyaman. Rendah diri berhubungan dengan konsep diri dalam psikologi. Jadi rendah diri berarti persepsi atau cara memandang atau mengartikan bahwa dirinya rendah dikarenakan suatu kejadian. Korelasinya dengan Quran Surat Shad ayat 21-24. Apakah telah sampai kepadamu, Muhammad, berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Daud, maka Daud, terkejut karena mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami dengan benar. Janganlah menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya ini saudaraku, baginya 99 ekor kambing betina, sedangkan dan bagiku kambing betina yang satu." Lalu dia berkata, "Biarkanlah aku yang memeliharanya," dan dia mengalahkanku dalam perdebatan. Daud berkata, "Sungguh dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk digabungkan kepada kambing-kambingnya.
Sesungguhnya, banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan sedikit sekali mereka itu. Dan Daud menyangka bahwa kami mengujinya. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, dan dia tersungkur jatuh, serta bertobat. Dalam Quran Surat Shad ayat 24, disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam memohon ampunan kepada Tuhannya, dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. Yang berarti bahwa Nabi Daud alaihissalam memiliki persepsi rendah diri atas apa yang dia lakukan karena menyangka Allah mengujinya. Ingatan. Ingatan atau sering disebut memori adalah sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Ingatan akan dipelajari lebih mendalam di psikologi kognitif dan ilmu saraf. Pada umumnya, para ahli memandang ingatan sebagai hubungan antara pengalaman dengan masa lampau. Apa yang telah diingat adalah hal yang pernah dialami, pernah dipersepsinya, dan hal tersebut pernah dimasukkan ke dalam jiwanya dan disimpan, kemudian pada suatu waktu kejadian itu timbul kembali dalam kesadaran. Ingatan merupakan kemampuan untuk menerima dan memasukkan learning, menyimpan retention, dan menimbulkan kembali apa yang pernah dialami, remembering. Dalam proses mengingat informasi, ada 3 tahapan, yaitu memasukkan informasi, encoding, penyimpanan, storage, dan mengingat, retrieval stage. Sumber https psychocognitive.wordpress.com. GPS dalam otak burung mungkin lebih baik daripada otak manusia. Burung yang menyimpan benih, menyimpan makanan di ratusan atau bahkan ribuan situs, dan mengambilnya kembali berjam-jam atau bahkan berbulan-bulan kemudian. Pemecah kacang Clark, misalnya, menampilkan perilaku penimbunan yang paling mencolok, membuat lebih dari 5.000 simpanan benih di musim gugur, dan memulihkannya 7 hingga 9 bulan kemudian di musim semi. Sumber https theconversationstrip.com. Korelasinya dengan Quran Shad ayat 18. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung bersama dia, Daud, bertasbih, memuja, menyanjung di waktu petang dan pagi. Bertasbih adalah mengingat dan memuji Allah sesuai dengan Quran Surat As-Sajdah ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur dalam keadaan sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka pun tidak menyombongkan diri. Pemecahan masalah dan kreativitas. Pemecahan masalah sendiri artinya adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Sumber https www.academia.edu. Creativity adalah salah satu kemampuan intelektual manusia yang sangat penting, dan oleh kebanyakan ahli psikologi kognitif, dimasukkan ke dalam kemampuan memecahkan masalah. Kreativitas sering juga disebut berpikir kreatif atau creative thinking, dan kedua istilah ini akan digunakan secara bergantian di dalam tulisan ini. Kreativitas dapat didefinisikan sebagai aktivitas kognitif atau proses berpikir untuk menghasilkan gagasan yang baru dan berguna atau new idea and useful. Halfam 1956, Suharman 1198-200a. Sumber https www.academia.edu.
Terdapat sebuah penelitian oleh Alex Taylor bersumber pada https://www.changealert.com yang berjudul "Gagak ini sangat cerdas. Mereka merencanakan 3 langkah ke depan saat menggunakan alat." Gagak Kaledonia Baru dapat merencanakan urutan 3 perilaku sambil menggunakan alat untuk memecahkan masalah. Selama 20 tahun terakhir, Gagak Kaledonia Baru telah menghasilkan berbagai perilaku yang menunjukkan bahwa mereka mungkin sangat cerdas. Kami memberi Gagak masalah yang sulit. Gagak harus menggunakan tongkat pendek untuk menarik batu dari tabung, dan kemudian menggunakan batu ini untuk melepaskan platform untuk mengambil daging, sambil mengabaikan tabung lain yang berisi tongkat panjang. Tangkapannya adalah bahwa setiap tahap masalah tidak terlihat oleh orang lain, disembunyikan oleh perisai kayu yang mencegah Gagak melihat lebih dari satu bagian masalah pada satu waktu. Untuk mempersulit, kami menukarkan posisi kedua tabung secara acak di antara uji coba. Jadi Gagak harus mengingat di mana mereka terakhir kali melihat alat yang benar. Ini berarti bahwa ketika burung Gagak mendekati masalah, mereka harus membayangkan di mana tongkat panjang, batu, dan daging berada, dan kemudian menggunakan representasi ini untuk membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan setelah mereka mengambil tongkat pendek. Memecahkan masalah berdasarkan waktu ke waktu akan membuat mereka melakukan kesalahan. Sangat mengherankan, beberapa burung Gagak yang kami sajikan dengan masalah ini melakukannya dengan sangat baik. Satu individu Saturnus sebenarnya tidak pernah melakukan kesalahan dalam tugas ini. Hasil ini menunjukkan Gagak Kaledonia Baru dapat merencanakan 3 perilaku di masa depan. Korelasinya dengan Quran Surat An-Naml ayat 38-44. Berkata Sulaiman, "Wahai para pembesar, siapa di antara kalian yang dapat mendatangkan padaku singgasananya, Ratu Saba, sebelum mereka datang padaku menyerahkan diri?" Berkata Ifrit dari golongan jin, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat, lagi dapat dipercaya." Berkata yang punya ilmu dari kitab, "Aku akan mendatangkan padamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika Sulaiman melihatnya, singgasana itu ada di sisinya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau berbuat kufur. Dan siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya untuk dirinya. Siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia, Ratu Saba, mengenali ataukah termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk." Maka ketika Ratu Saba datang, dikatakan, "Apakah demikian singgasanamu?" Ratu Saba menjawab, "Sepertinya ya, dan kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Dan menghalanginya dari menyembah selain Allah, sesungguhnya Ratu Saba, dahulu termasuk kaum yang kafir. Dikatakan kepadanya, "Ratu Saba, masuklah ke istana." Maka ketika Ratu Saba melihatnya, lantai istana, dia menyangkanya kolam air. Ratu Saba menyingkapkan gaun yang menutupi dari kedua betisnya. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin berkilap dari kaca." Ratu Saba berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Mendatangkan singgasana Ratu Saba merupakan pemecahan masalah dan kreativitas dari Nabi Sulaiman alaihissalam, yang akhirnya menjadikan Ratu Saba berserah diri kepada Allah. Pengambilan keputusan dan penalaran.
Pengambilan keputusan adalah salah satu proses kognitif dasar perilaku manusia, di mana pilihan yang lebih disukai atau bagian tindakan yang dipilih dari antara satu set alternatif berdasarkan kriteria tertentu. The Cognitive Process of Decision Making. Penulis Ying-Xiu Wang dan Gruder Ruhe dari University of Calgary, Kanada. Fleksibilitas pengambilan keputusan pada burung gagak Kaledonia Baru, anak kecil dan manusia dewasa dalam tugas penggunaan alat multidimensi. National Center of Biotechnology Information. Sumber https www.ncbi-nlm-nih-gov. Berdasarkan penelitian tersebut, gagak Kaledonia Baru dan manusia akan dapat menunjukkan fleksibilitas dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang menguntungkan dalam paradigma multidimensi ini. Selain itu, kepuasannya tertunda dan pemahaman fungsionalitas alat tampaknya berkembang pada anak-anak pada usia yang berbeda dan meningkat seiring bertambahnya usia. Korelasinya dengan Quran Surat An-Anbiya ayat 78. Dan Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberi keputusan pada ladang, ketika kambing kaumnya merusak di dalamnya, dan kami menyaksikan keputusan mereka. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil keputusan, di mana pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi kognisi. Sebagai kesimpulan, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah berupa ilmu yang tentunya tidak semua orang dapat melakukannya. Karena mukjizat memang pastinya di luar nalar atau logika. Manusia secara umumnya sudah pasti mempunyai fungsi kognitif. Tetapi Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai fungsi kognitif yang lebih daripada yang dimiliki oleh manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yatawalu Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.